Halo semua, selamat malam Sobat ASN dan teman-teman semua. Selamat datang di podcast kami, tempat ngobrol santai tapi bermakna seputar birokrasi, manajemen ASN, dan inovasi pelayanan publik. Saya Ivan dan hari ini kita mau bahas topik yang krusial nih. Topiknya manajemen ASN, yaitu reformasi birokrasi dan tantangannya. Hari ini saya nggak sendiri nih, saya ditemenin sama tiga teman saya. Ada Bang Steven, Bang Kemas, dan Bang Riza. Kalau gitu, kita udah bisa masuk ke segmen pertama kali ya. Buat abang-abang semua, segmen pertama yaitu adalah apa itu manajemen ASN. Nah, mungkin untuk Bang Steven, saya mau nanya dulu. Mungkin bisa dibantu dulu nih ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan manajemen ASN menurut Bang Steven? Oke, terima kasih Bang Rey pertanyaannya ya. Jadi kalau dari saya ya, menurut saya pribadi gitu, apa sih manajemen ASN itu gitu kan? Nah, kalau yang seperti yang udah sempat kita pelajarin ya, kalau dari saya pribadi, manajemen ASN itu adalah pengelolaan sumber daya manusia, aparatur negara yang dilakukan secara sistematis. Fungsinya apa? Untuk menciptakan seorang ASN yang profesional, berintegritas, dan memiliki sifat netral dan mampu melayani masyarakat secara efektif dan efisien. Tujuan dari adanya manajemen ASN ini sih menurut dari saya ya adalah bahwasannya untuk menjamin seluruh proses pengelolaan pegawai dilakukan berdasarkan sistem meritokrasi atau merit itu sendiri, bukan karena koneksi, kedekatan ataupun politik. Nah, selain itu adalah menjamin bahwa ASN direkrut dan dikembangkan berdasarkan kualifikasi dan kinerja dari seorang ASN itu sendiri. Jadi untuk prinsip ataupun adanya manajemen ASN itu menurut dari saya bagus sih gitu. Gitu Bang, kalau Oh, dari saya. oke. Bagus sih Bang jawabannya. Makasih ya Bang Steven. Kalau Oke untuk Bang. Bang Riza sendiri, saya mau nanya nih Bang. Kalau menurut Bang Riza, apa sih itu Bang manajemen ASN? Mungkin ada jawaban sendiri atau pandangan dari Abang. Silakan dijawab Bang. Baik Bang, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kalau menurut saya Bang, kalau bicara tentang manajemen ASN, yaitu proses perencanaan, pengor, pengor- pengarahan, dan juga pengawasan sumber daya manusia ASN untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan pelayanan publik Bang. Kemudian manajemen ASN juga meliputi ada empat ada empat poin Bang. Yang pertama ada perencanaan, yaitu menentukan kebutuhan dan strategi pengembangan ASN. Kalau gitu kita Jabar. berpindah ke Bang Kemas dulu deh. Kalau untuk Bang Kemas sendiri sebagai ASN baru atau sebagai CPNS, menurut Abang apa sih yang Abang rasakan dari sistem manajemen ASN sekarang? Oke Bang, kalau dari saya sendiri sih, untuk sistem ASN sekarang ini ya termasuk lebih transparan kan, dan banyak tantangannya, misalnya soal jenjang karir, ataupun mengembangkan kompetensi. Kadang kita juga merasa inovatif, tapi kan ruangnya terbatas. Makasih ya Bang Kemas jawabannya. Oke, Ya, jawaban dari abang-abang semua ini bagus. Kalau gitu mungkin kita bisa lanjut ke segmen kedua kali ya, mungkin abang-abang. Jadi di segmen kedua ini kita mau bahas tentang tantangan dalam manajemen ASN. Nah, kita ganti dulu kali orangnya ya. Saya yang pertama mau nanya ke Bang Riza, Bang. Untuk Bang Riza, apa sih Bang tantangan terbesar dalam manajemen ASN di Indonesia saat ini menurut Abang? Izin Bang, kalau menurut saya Bang ya, tantangan dalam manajemen ASN ini di Indonesia salah satunya adalah keterbatasan sumber daya Bang. Misalnya ada keterbatasan anggaran, infrastruktur, dan juga sumber daya manusia. Jadi ketika kita misalnya mempunyai suatu ide yang ingin disampaikan, tetapi belum ada belum ada alat ataupun infrastruktur yang memadai Bang. Jadi ide kita itu
kayak terhambat gitu bang. Kalau menurut saya itu sih bang. Oke, oke, Bang. Kalau mendengar dari jawaban Bang Riza, saya lempar ke Bang Steven dulu deh. Ada nggak Bang tanggapan dan sanggahan atau saran gitu menanggapi jawaban dari Bang Riza itu Bang? Nah, kalau dari aku sih Bang, setuju sih dengan Bang Riza itu tadi. Nah, sedikit mungkin kalau dari saya pribadi nih ada sudut pandang nih, sudut pandang untuk menambahi dari statement dari Bang Riza gitu. Terkhusus di Indonesia sendiri sih menurut dari saya ya, tantangan dalam manajemen ASN itu adalah banyak sih, kita nggak bisa bohong sih bahwasannya yang pertama itu adalah kinerja ASN itu sendiri belum maksimal gitu. Jadi masih banyak, kita nggak bisa pungkiri ya, pelayanan masyarakat tuh masih belum maksimal. Oleh karena itu eh, sifatnya kinerja ASN ini hanya bersifat rutinitas tanpa adanya inovasi ataupun inisiatif. Nah, itu tuh salah satu tantangan juga tuh dalam manajemen ASN menurut saya pribadi. Kemudian yang kedua ini masalah belum optimalnya penerapan sistem merit yang ada di ASN itu sendiri. Nah, masih banyak menurut saya sih masih banyak instansi yang melakukan promosi dan mutasi itu berdasarkan kedekatan, bukan berdasarkan kualifikasi dan juga kinerja dari si ASN itu sendiri. Nah, itu juga mengakibatkan adanya kurangnya transparansi dalam seleksi jabatan itu sendiri. Mungkin itu sih Bang kalau tambahan dari saya tentang tantangan dalam manajemen ASN itu sendiri. Masih ya Bang, kalau mendengar dari jawaban Abang, saya juga jadi pengen curhat sedikit sih Bang. Bukan curhat sih, saya mau menanggapi mungkin ada benernya jawaban dari Abang. Ada beberapa kali kesempatan saya datang ke tempat yang notabene pelayanan publik, tapi ya saya nggak dapat pelayanan publik itu dengan selayaknya. Dan ya selanjutnya jawaban dari Abang juga bener. Mungkin ada beberapa yang terjadi perpindahan personel ke tempat lain, tapi ya nggak nggak berdasarkan kualifikasi, tapi sesuai dengan kenalan atau gimana. Ya mungkin ada kerabat atau hubungan darah. Emang nggak terlalu transparan jatuhnya, cuman ya inilah yang kita alamin ya kan buat sekarang-sekarang ini. Oke, maaf ya abang-abang saya jadi sedikit curhat. Kalau begitu Iya. mungkin saya lempar ke Bang Kemas ya. Untuk Bang Kemas, adakah Bang eh, tanggapan atau saran atau apapun Oh, tentang manajemen ASN di Indonesia saat ini, Bang? mungkin sih untuk ASN sekarang sih adaptasinya ya terhadap teknologi digital, peningkatan kompetensi gitu. Supaya untuk pelayanan publik itu ya semakin tinggi gitu. Dan juga ya untuk pelayanan publik seharusnya sih untuk sekarang bisa lebih cepat ya daripada yang sebelum-sebelumnya gitu. Itu aja sih. Betul, betul, Bang. Setuju sih, Bang. Memang anak-anak baru seperti kita, si semangatnya masih tinggi, cuman nggak selalu ditopang oleh atasan yang terbuka sama inovasi ya, Bang. Saya ngerti kok, Bang. Oke, jadi bisa dibilang Iya, tantangan kita ini sistem dan juga budaya ya. Oke, oke. iya harus lebih adaptasi sih kalau Hmm. Oke, makasih abang-abang buat jawabannya. Mungkin saatnya sekarang kita masuk ke segmen ketiga ya, Bang-abang ya. Segmen ketiga di sini ada solusi dan masa depan untuk manajemen ASN. Nah, kalau untuk kita bicara soal solusi, apa langkah paling mendesak? Mungkin pertanyaan ini bisa saya lempar dulu ke Bang Steven nih. Gimana Bang, menurut Abang? Eh, Oke Bang, makasih Bang. Oke, kalau dari saya ya solusi terhadap manajemen ASN ini ya tantangan manajemen ASN ini sebenarnya dengan adanya manajemen ASN ini bagus sih. Cuman memang dalam penerapannya di organisasi itu sendiri masih terhambat ya, masih ada sedikit beberapa permasalahan baik dari organisasinya ataupun dari ASN-nya itu sendiri. Nah, jadi tentunya itu harus diselesaikan dari dalam
organisasinya juga si orangnya ataupun si ASN-nya itu sendiri. Tentu solusinya pertama itu adalah dari dalam diri kita sendiri, terutama dalam kita kemauan kita dalam bekerja sih. Nah, tentu dalam kemampuan kita dalam bekerja akan meningkatkan kemampuan kita. Tentu kalau kita sudah memiliki kemampuan yang berlanjut ataupun terus ingin belajar, akan mampu tingkat kepelayanan kepada masyarakat itu akan semakin naik gitu. Nah, terus yang kedua, harapannya sistem meritnya sekarang itu sudah bagus dan harapan untuk ke depannya itu agar penerapan ini agar dapat terlaksana secara konsisten, tidak tebang pilih, kemudian eh, dilaksanakannya secara rutin pengembangan kompetensi ASN itu secara berkelanjutan. Mungkin itu sih Bang, Oke, solusinya bisa. makasih Bang Steven. Saya juga setuju sih. Emang pada akhirnya lebih ke personal masing-masing. Memang harus berubah dari diri masing-masing baru bisa merubah yang lain. Oke, saya setuju Bang. Next, mungkin bisa saya lempar ke Bang Riza ya. Menurut Bang Riza gimana nih Bang? Izin Bang, kalau menurut saya juga setuju sih dengan jawaban Bang Stefan. Mungkin sekedar menambahkan Bang. Benar apa kata Bang Stefan, sebagai seorang asn sendiri harus meningkatkan kualitas dirinya untuk yang berfungsi itu untuk sebagai pelayan masyarakat Bang, agar masyarakat itu puas dengan pelayanan kita sebagai ASN. Oke, benar Bang. Saya setuju, jawabannya bagus. Kalau gitu, kita lempar kali ya ke Mas Kemas. Menurut Mas Kemas, bagaimana Mas? Kalau saya sih ya setuju sih sama jawaban dari Bang Stephen sama Bang Riza ya. Dan juga ASN sekarang kan memang dari anak-anak muda ya, dari Gen Z kalau penyebutan zaman sekarang ya. Nah, dan dari diri mereka sendiri gitu harus ya lebih cepat beradaptasi gitu biar enak juga kan melayani masyarakatnya kan. Mereka juga sekarang kan Gen Z ini kan lebih apa jiwanya lebih muda gitu kan. Jadi ya tergantung mereka lebih cepat adaptasi mereka ya lebih enak juga. Kalau saya sih gitu. Makasih Bang Kemas buat jawabannya. Saya sendiri pun setuju atas jawaban abang-abang bertiga ini. Terutama posisi kita sebagai CPNS mungkin memang udah seharusnya kita harus sadar diri dan mau rajin belajar dan adaptif untuk kedepannya supaya kita jadi ASN yang lebih baik lagi dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Oke, menarik banget ini jawaban-jawabannya. Jadi transformasi manajemen memang bukan tugas satu pihak lah ya. Kita harus kolaboratif antar pimpinan, pegawai, dan sistem. Oke, sekarang kita udah sampai di segmen penutup nih. Obrolan kita hari ini udah luar biasa banget. Mungkin sebelum kita tutup, boleh dong dari masing-masing abang-abang mungkin ada satu dua kalimat harapan buat manajemen ASN ke depannya. Mungkin balik lagi saya lempar ke Bang Steven untuk yang pertama, berikan kalimat untuk kita semua. Oke, makasih nih Bang. Kalau dari saya ya, mungkin simpel aja sih. ASN itu adalah pelayan masyarakat, bukan untuk dilayani oleh masyarakat. Mungkin itu. Oke, bagus Bang. Semoga yang nonton ini denger ya, terutama buat calon-calon PNS seperti kita dan mungkin CPNS ke depannya. Mungkin next, Bang Riza, ada kalimatnya Bang. Izin Bang, mungkin kalau dari saya singkat saja Bang, yaitu profesionalisme harus menjadi budaya, bukan sekedar jargon saja Bang. Oke, Gitu Bang. mantap Bang. Bang Kemas mungkin mau nutup Bang malam ini. Oke, kalau dari saya sih ya simpel aja sih. ASN muda siap berubah asal diberi ruang dan kepercayaan. Gitu. Oke, mantap sekali untuk abang-abang semua. Makasih ya Bang ya. Mungkin kita bisa applause dulu buat kita semua. Malam ini kita sudah beri jawaban yang baik untuk pembahasan kita malam ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bang Steven, Bang Riza, dan Bang Kemas. Semoga obrolan ini dapat menginspirasi teman-teman ASN di seluruh dunia, terutama untuk CPNS.
mau yang tahun ini, tahun depan, ataupun yang ke depan-kedepannya lagi. Dan